jemaat blessing yang dikasihi Tuhan, saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Pagi ini kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu Tuhan yang gak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan kami boleh ada, bukan karena kuat gagah kami, tapi kami percaya karena Tuhan ada untuk memberi kekuatan bagi setiap kami. Maka hari ini ya Tuhan, kami mau bawa persembahan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih Tuhan.
Engkau Tuhan yang luar biasa Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau naikkan nama Tuhan lebih lagi. Sebab Dia hidup dan memberi kekuatan bagi setiap kami, amin. Tuhanlah kekuatan dan makmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, alam mengalah dan kota perlindungan. Ku kan selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kami percaya Tuhan, Kau ada bagi setiap kami. Tuhanlah kekuatan dan makmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, siapkan hati kami. Kita mau sama-sama terima firman Tuhan. Yes, Jesus. Kau satu-satunya Tuhan yang kami percaya, yang mau kami andalkan dalam setiap situasi di kehidupan kami. Jesus.
pagi hari ini Tuhan. Benar Tuhan, melalui pujian ini Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber andalan kami Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kalau kami boleh ada pagi hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah di rumah melalui online Tuhan. Biarlah Engkau hadir di rumah jemaat-Mu masing-masing Tuhan. Engkau yang menguatkan, menjamahnya Tuhan dengan kuasa-Mu, hingga mereka yang dalam pergumulan, mereka yang dalam masalah atau sakit penyakit, kalau mereka mendengar firman Tuhan dan percaya Tuhan Engkau segalanya, Engkau akan menolong jemaat-Mu yang ada di rumah. Berkati ibadah ini Tuhan, berkati firman Tuhan ini Tuhan. Tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya menjadi saluran berkat-Mu Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom seluruh jemaat yang ada di rumah yang saya kasihi. Saya berdoa supaya jemaat semua dalam keadaan sehat-sehat. Ya, semua Tuhan sertai. Walaupun keadaan kita tidak tahu ke depan, ya. Hari ini awal dari bulan Agustus, biarlah kita tetap percaya di tengah-tengah situasi yang sangat sulit sekalipun. Kita tetap andalkan Tuhan, kita tetap berharap padanya. Kita tetap percaya Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sanjung, Dia sanggup menolong kita di dalam kita mengatasi setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya ambil dalam Matius 14. Mungkin perikop ini sering kita dengar, sering kita baca, tetapi biarlah menjadi rema dalam hidup kita. Tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Di Matius 14 ayat 13 sampai 21 saya akan bacakan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota ke kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Ayat 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan saya ambil judul mengatasi pergumulan kehidupan.
mengatasi pergumulan kehidupan, ya. Hari-hari mungkin semakin jahat, hari-hari semakin sulit. Mungkin kita sedang dilanda pergumulan yang semakin berat karena dikarenakan pandemi yang begitu berkepanjangan, sampai PPKM aja ditambah sampai dari darurat sampai level 4. Wah, luar biasa. Hari-hari semakin berat yang kita alami. Mungkin karena kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, ya. Kita kehilangan teman-teman yang dekat, ya. Saya akhir-akhir ini yang kehilangan, merasa yang meninggal itu orang-orang yang dulu mungkin orang-orang jauh, tapi sekarang orang-orang yang dekat dengan kita yang meninggal. Kita lihat pergumulan semakin hari semakin luar biasa. Ya, usaha semakin hari semakin sepi karena ekonomi semakin merosot. Biarlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat GB Blessing yang saya kasihi, biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan adalah sumber pertolongan kita, sumber pengharapan kita, sesuai dengan lagu pujian tadi yang kita naikkan. Dialah segalanya bagi kita. Walaupun pencobaan, pergumulan, masalah begitu berat, kita percaya Paulus berkata dari 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita, ya. Di dalam Yakobus juga katakan di Yakobus 1 ayat 2, biarlah kita menganggap pencobaan itu sebagai suatu hal yang bahagia, satu kebahagiaan kalau kita jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Di dalam Filipi 4 ayat 13 katakan, biarlah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari Bapak Ibu yang saya kasihi, bagaimana di masa-masa sulit ini kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus dapat mengatasi segala masalah yang dihadapinya. Ya, kalau kita baca di ayat Matius 14 ayat 13 tadi, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Berita apa? Berita tentang pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis. Kalau di atasnya di ayat 12, di ayat 11 Matius 14 itu, setelah Yesus mendengar berita tentang pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis, ia menyingkir dari situ. Yesus menyingkir dari situ. Kata orang bijak, katakan di Amsal 22 ayat 3, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Yesus adalah orang yang berhikmat, orang bijak. Setelah dia mendengar ada ancaman-ancaman dari Herodes, maka dia menyingkir dari situ. Karena dia bukannya takut Yesus sebenarnya, tapi dia adalah orang berhikmat. Biarlah kita sebagai orang-orang yang berhikmat belajar dari Tuhan kita di saat pandemi ini. Jangan kita lihat ada malapetaka di depan, kita samperin. Kita harus menjauh dari kerumunan. Ya, kita harus memakai masker, ya. Kita harus mencuci tangan. Jadi kalau ada malapetaka jangan kita samperin. Kita harus bersembunyi, menyingkir seperti Tuhan Yesus. Dia menyingkir hendak berdoa, menggunakan lututnya untuk berdoa dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Jadi Yesus biasa ke tempat yang sunyi untuk berdoa seorang diri. Biarlah kita juga mau, ya,
berdoa, datang kepada Tuhan di saat-saat sulit, di saat-saat banyak pergumulan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan mengajar untuk kita untuk mengasingkan diri, berdiam diri, untuk mencari wajah Tuhan, untuk mencari hadirat Tuhan. Maka dari itu saya menganjurkan Bapak Ibu, saudara semua, di saat-saat kita ada di dalam masa-masa pergumulan yang sulit di dalam kehidupan kita, bagaimana kita mengatasinya? Ya, kita harus terus berdoa mencari wajah Tuhan, supaya kita menemukan Tuhan yang hidup itu. Carilah Tuhan, maka Dia mau ditemui. Kita gunakanlah doa kita, lutut kita untuk mencari Tuhan. Kita percaya Tuhan yang kita sembah. Di ayat 14, ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Inilah Tuhan kita, Allah yang punya hati yang lemah lembut. Dia Allah yang mau tergerak hatinya oleh belas kasihan. Di saat kita mencari Tuhan, menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangga kita di saat masa-masa yang sulit, saya percaya hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya belas kasih, Tuhan yang penuh kasih. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, carilah Tuhan. Dia adalah Allah yang lemah lembut. Di dalam Matius 11 ayat 28 katakan, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Hari ini mungkin kita letih, lesu dan berbeban berat. Yesus katakan, marilah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan kita akan mendapat ketenangan kalau kita mencari Tuhan, belajar dari Tuhan yang lemah lembut itu. Dia akan menggerakkan hatinya dengan belas kasihan kepada kita. Saya percaya kita akan menerima ketenangan dari Tuhan. Ya, hanya dekat Allah saja hati kita bisa tenang. Ya, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, maka kamu dapat berdoa kepada Tuhan. Kuasailah diri kita di saat masa-masa sulit ini, dalam pergumulan kehidupan kita. Mari kita mau berdoa, mencari wajah Tuhan, menggerakkan hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Allah kita adalah Allah yang lemah lembut dan rendah hati. Maka kita akan mendapat, jiwa kita mendapat ketenangan. Yesus adalah Allah yang mau menggerakkan hatinya oleh belas kasihan kepada mereka di ayat 14, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ya, kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang di rumah sedang sakit. Mungkin sakit jasmani kita oleh karena masalah COVID-19 ini. Atau karena sakit, mungkin kanker, kantongnya kering kali ya. Ya. Karena ekonomi yang semakin hari semakin hancur. Ya, ada orang yang sakit di dalam rumah tangganya, yang perlu pemulihan rumah tangga. Biarlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, supaya hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan, menolong kita, menyembuhkan kita dari sakit jasmani kita, dari sakit ekonomi
ekonomi kita, keuangan kita, dari sakit, dari rumah tangga kita, pemulihan rumah tangga kita, kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Saya percaya saudara akan keluar menjadi seorang pemenang dan Tuhan akan melawat kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di ayat 15 katakan, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ayat 16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Inilah Tuhan kita. Tuhan yang punya tanggung jawab kepada kita, umatnya yang berseru kepadanya. Dia punya tanggung jawab memberi kita makan. Burung di udara aja Tuhan pelihara. Apalagi kita, umatnya yang dikasihnya, yang ditebusnya. Saya percaya dan sangat percaya Yesus sanggup menolong kita. Ya, kalau kita baca Matius 6 ayat 31 sampai 33. Jangan kita khawatir tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum. Tuhan akan menolong kita. Yang terpenting cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Karena Dia Allah kita yang bertanggung jawab. Tuhan kita tidak perlu lihat keadaan situasi, walaupun keadaannya tidak memungkinkan karena tempatnya sunyi atau udah malam sekalipun. Tapi Tuhan kita berkata di ayat 16, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak perlu mereka pergi. Kamu yang harus memberi mereka makan. Itulah Tuhan kita. Dia bertanggung jawab sepenuhnya dalam hidup kita. Apapun pergumulan kita hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Walaupun keadaannya tidak memungkinkan buat kita, mari kita datang kepada Tuhan. Walaupun tempat itu sunyi, rasanya gak mungkin punya. Tapi kalau kita percaya, kita yakin Allah yang kita sembah, Allah lah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melawat kita dan menolong kita. Di ayat 17 katakan, jawab mereka yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Rasanya terlalu sedikit. Ya. Tidak mungkin sedikit. Mungkin kita berkata, aduh Tuhan, saya tidak punya kemampuan apa-apa. Saya gak bisa apa-apa. Saya cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Kita gak punya kapasitas yang lebih. Kita mungkin tidak punya kepintaran yang lebih. Kita mungkin tidak punya keuangan yang lebih untuk menolong kita. Tapi Yesus berkata di ayat 18, bawalah kemari kepadaku. Serahkanlah kapasitas saudara kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak. Amin. Percaya kepada Tuhan. Walaupun kita rasa gak mungkin. Kita cuma punya 5 roti 2 ikan, itu terlalu sedikit Bapak Ibu. Gak mungkin punya, kapasitasnya gak ada, gak mungkin terjadi apa-apa dalam hidup kita. 26 tahun saya bekerja sebagai seorang salesman. Dan saya tidak punya apa-apa. Tetapi saya menyerahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat saya ada hari ini. Karena anugerah Tuhan. Karena mujizat Tuhan. Yang kecil bisa jadi besar di hadapan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin hari ini kita kena PHK. Aduh, mana mungkin kita gak punya apa-apa. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Tapi carilah
Yang kecil itu, yang satu yang bisa membuat kamu ada apa-apa. Ada seorang ibu yang meninggal oleh karena suaminya sakit. Tapi dia cuma bisa buat gado-gado buat suaminya. Suaminya meninggal. Dia tidak punya apa-apa, cuma bisa buat gado-gado doang. Akhirnya dia bisa berjualan gado-gado yang luar biasa karena gado-gadonya enak. Dan bisa dibeli banyak orang. Carilah kapasitas kita. Yang kecil diserahkan kepada Tuhan. Dengan iman dan kepercayaan kita. Saya percaya Tuhan dapat melipat gandakan. Amin. Percayalah kepada Tuhan. Ayat 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin diberkati Tuhan, kita harus taat dan setia. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput untuk menyuruh orang 5.000 orang itu. Wow, sulit sekali Bapak Ibu. Sangat sulit. Saya mengatur 20 karyawan aja. Sangat sulit. Apalagi 5.000 orang disuruh duduk di rumput. Yang satu duduk, yang satu bangun, yang satu duduk, yang satu bangun, yang satu lari, yang satu kejar-kejaran, yang lain, yang satu ribut. Ya, pasti terjadi tuh. Yang satu dikasih roti, kok gue dikit, yang satu banyak, gue banyak, gue ambil berantem. Waduh. Kalau tidak ada ketaatan dari orang banyak itu duduk di rumput, tidak akan terjadi mujizat. Maka dari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin melihat mujizat Tuhan, mari kita taat, kita setia apa yang dikatakan Tuhan. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Tuhan menyuruh semuanya tenang, duduk di rumput. Kalau tidak ada ketaatan, maka dari itu Bapak Ibu yang saya cintai, kalau kita dapat mengatasi pergumulan hidup, kita harus taat atas kebenaran firman Tuhan. Atas apa yang kita dengar firman Tuhan katakan, kita taat kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, perkataan Tuhan yaitu firman Tuhan. Maka terjadilah mujizat dalam hidup kita. Maka setelah mereka duduk, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat. Kita juga harus percaya dengan ucapan bibir kita. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati 5 roti dan 2 ikan dengan pengucapan berkat, dengan pengucapan syukur. Hidup kita juga harus mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Saya percaya maka akan terjadi perlimpahan berkat. Jangan kita bersungut-sungut dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini. Jangan berbantah-bantah seperti orang Israel yang ada di padang gurun. Dia beredar-edar terus 40 tahun di padang gurun karena ketidaktaatan, ketidaksetiaan, dan bersungut-sungut terus kepada Musa dan juga kepada Tuhan hingga tidak terjadi mujizat. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan yang hari ini ada dalam masa-masa yang sulit, bagaimana kita mengatasi pergumulan hidup? Kita harus taat, setia kepada Tuhan, lakukan yang benar melalui firman Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Maka saya percaya 5 roti yang dikit itu dan 2 ikan yang kecil itu akan berlipat kali ganda
Di ayat 20, dan mereka semua makan sampai kenyang. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita memberkati kita bukan ya asal kenyang, tidak, sampai kenyang Tuhan memberkati kita. Dia akan memberkati kita dengan kepuasan yang luar biasa. Kalau kita mengikut Tuhan dengan benar, ya, dengan iman yang sungguh-sungguh, saya percaya dan sangat percaya kalau kita mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita, kita akan makan sampai kenyang. Kita akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Bukan saja sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Jadi ada kelebihannya. Tuhan pasti memberkati kita. Di masa-masa sulit ini mungkin orang berkata, aduh sulit, saya di PHK, pekerjaan sepi, usaha sepi, begitu ya. Tapi bagi Tuhan yang berharap pada Tuhan, kita akan melihat Tuhan akan memuaskan kita. Dan kita akan melihat ada potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh itu. Ya, jangan kita sia-siakan apa yang Tuhan beri. Seringkali kita sudah diberkati Tuhan, kita lupa memboroskan semuanya. Tidak ada pengumpulan potongan-potongan roti sisa. Tidak ada pengumpulan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Kalau kita diberkati Tuhan, ya, kita berikan juga buat orang lain. Potongan-potongan roti sisa itu untuk diberkati buat banyak orang. Saya percaya Bapak Ibu akan diberkati Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Mari, kalau kita diberkati, biarlah kita juga jadi berkat. Kita telah dipuaskan Tuhan. Kelebihan berkat yang kita miliki ini untuk juga buat orang lain. Kita kumpulkan, jangan kita sia-siakan. Kita bagi buat orang lain. Untuk saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan pertolongan di akhir-akhir zaman seperti ini. Ya, di masa-masa pandemi seperti ini. Saya percaya kalau kita diberkati Tuhan, kita akan diberkati sampai puas. Bahkan berkelebihan. Dan sisanya itu jangan kita sia-siakan. Mari kita kumpulkan untuk memberkati orang lain. Yang makan itu kira-kira 5.000 laki-laki. Dan juga termasuk perempuan dan anak-anak. Kira-kira ada 25.000 orang. Ya, kalau perempuan 5.000. Laki-laki 5.000, perempuan 5.000, udah anaknya 5, waduh, udah 25.000 kayaknya, kurang lebih lah kalau kita itu. Biarlah mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kita mengatasi pergumulan hidup kita. Yang pertama kita gunakan lutut kita untuk berdoa, mencari hadirat Tuhan, datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan ada dalam hidup kita. Biarlah Tuhan menggerakkan hatinya oleh belas kasihan untuk memberkati kita. Kita percaya dengan iman kita. Kita yakin bahwa walaupun tempatnya sunyi, keadaan tidak memungkinkan, tetapi apa yang kita berikan kepada Tuhan akan berlipat ganda. Walaupun kapasitasnya sedikit, tidak mungkin punya. Walaupun 5 roti dan 2 ikan kita bawa kepada Tuhan. Kita juga harus setia, taat pada perintah Tuhan. Disuruhnya duduk, kita harus taat untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Saya percaya dengan ucapan syukur kita, dengan berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal dalam hidup kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Kalau kita telah diberkati Tuhan dengan begitu berlimpah, kita juga harus memberkati orang lain. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita dapat mengatasi pergumulan hidup kita hari-hari ini dengan terus mencari wajah Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong Bapak Ibu yang ada di rumah, yang sedang mengalami persoalan kehidupan, sakit, penyakit sekalipun, pemulihan dalam ekonomi,
maupun pemulihan-pemulihan dalam keluarga. Tuhan akan menyembuhkan segala penyakit kita, dan Tuhan akan memberkati Bapak Ibu semua saudara-saudara yang saya cintai jemaat GB Blessing. Tuhan memberkati. Amin. Buat renungan firman Tuhan yang singkat ini boleh jadi berkat buat Bapak Ibu, dan lakukanlah dalam kehidupan Bapak Ibu di rumah. Tuhan yang memberkati. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Nanti naikkan pujian. Tempat ini mengalirlah rohku, pulihkanku. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit sekalipun Tuhan. Kami percaya, kami andalkan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang berbelas kasih Tuhan. Engkau Allah yang lemah lembut yang akan menolong kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan tergerak hatimu Tuhan untuk menolong kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dengan pengucapan syukur. Walaupun kapasitas yang ada pada kami kecil Tuhan, kemampuan kami tidak ada Tuhan, tapi semuanya yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau akan menolong kami. Kami percaya dengan iman kami Tuhan, segala sesuatunya daripada-Mu Tuhan. Kami tetap bersyukur. Apapun keadaan kami Tuhan, kami tetap taat kepada-Mu. Kami hanya bersandar dan berharap kepada-Mu Tuhan. Engkau akan mengarahkan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Di masa yang sulit ini Tuhan, kami percaya Engkau akan menjadi penolong buat kami. Walaupun keadaan tidak memungkinkan, hampir kami menyerah Tuhan, tapi kami percaya Roh Allah yang kudus yang Engkau aliri dalam hidup kami, yang Engkau telah bertakhta dalam hidup kami, Engkau akan menolong kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang indah dalam hidup kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu, supaya kami boleh mengingat akan kasih-Mu yang luar biasa. Engkau telah berkorban di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami boleh mengingat akan kasih-Mu melalui perjamuan kudus ini Tuhan, melambangkan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bersatu dengan kami. Kami ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mempersiapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini Bapa. Dalam nama Yesus, amin.
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, kita mempersiapkan perjamuan kudus kita. Mungkin kalau kita tidak ada anggur perjamuan atau roti perjamuan, boleh memakai biskuit atau cracker atau air teh ya. Dengan itu kita mempersiapkan diri, kita akan naikkan pujian itu yang tadi sekali lagi, dan kita mau Bapak Ibu yang di rumah boleh mempersiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Roti di atas kepala kita, tinggi-tinggi kita angkat. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita terima dengan percaya. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu yang telah terpecah dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami menerima tubuhmu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita angkat cawan pengucapan syukur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu yang percaya bahwa anggur perjamuan yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita terima. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami telah menerima tubuh dan darah-Mu Bapa. Haleluya. Mari kita bersyukur. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh,
Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami telah menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat karya-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Kami telah dikuduskan dan disucikan oleh darah-Mu Tuhan. Dan kami telah dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini Tuhan, kami hanya bersandar kepada-Mu. Kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang luar biasa, yang sanggup melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pagi menjelang siang ini Tuhan. Yes. Engkau telah memberkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Terus Engkau menambah-nambahkan hikmat-Mu dan Roh-Mu yang kudus. Buat Cindy, buat singer Jessica dan Anton, buat hamba-Mu Pak Budi yang telah memainkan musik. Engkau terus memberkati hamba-Mu, beri kekuatan dan kesehatan. Engkau berkati istrinya Ibu Rini dan keluarga besarnya. Engkau juga berkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam live streaming ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Biarlah Engkau turunkan shalom-Mu Tuhan. Ada damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami. Di mana pandemi yang belum berakhir Tuhan, kami percaya anugerah Allah, belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Biarlah bangsa ini boleh dapat terlewati Tuhan masa-masa yang sulit ini. Hingga pandemi ini boleh berakhir Tuhan. Tolonglah bangsa kami Bapa. Kami berdoa buat orang-orang yang sakit Tuhan. Tolong sembuhkan di dalam nama Yesus. Engkau tolong para tim dokter, tim medis yang ada, para perawat dan obat-obatan yang ada di tengah-tengah bangsa kami dapat memberikan yang terbaik Tuhan. Amin. Hingga bangsa kami menjadi bangsa yang sehat. Dan juga vaksin yang akan diberikan Tuhan, yang telah dijalankan Tuhan. Biarlah semua rakyat Indonesia boleh sudah divaksin. Kami percaya semua berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu ada di tengah-tengah bangsa kami. Keamanannya Tuhan, TNI, Polri biar dapat menjaga keamanan bangsa ini dengan baik Tuhan. Tidak ada huru-hara ataupun kejadian-kejadian teroris yang menakutkan Tuhan. Berkati dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, Tuhan yang memberkati bangsa kami. Engkau yang memberkati hamba-hamba Tuhan, para pahlawan-pahlawan ilahi itu yang bergerak di desa-desa dimanapun mereka ditempatkan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, Engkau yang ditinggikan Tuhan. Tolonglah hamba-hamba. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya Tuhan. Kuatkan anak-anak-Mu Tuhan. Mereka tetap kuat dapat menghadapi masalah-masalah kehidupan ini. Dia tetap bersandar kepada-Mu. Engkaulah sumber penghiburan yang sejati buat umat-Mu yang ada di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Berkatilah bangsa kami. Engkau berkati juga seluruh jemaat GB Blessing yang seminggu ke depan mungkin berulang tahun. Engkau terus menyertai, memberkati dengan panjang umurnya Tuhan, berkati hingga mereka boleh menjadi orang-orang yang semakin bijaksana di dalam Tuhan. Tuhan juga memberkati kesehatan jemaat GB Blessing Tuhan. Untuk Bapak Ronald Talpurba, Engkau beri kesehatan bersama istri yang sedang sakit Tuhan. Jamah di dalam nama Yesus ada kesembuhan dalam tubuhnya. Engkau juga menjamah dari keluarga Ibu Sinta untuk mamanya dan adiknya. Engkau juga menjamah adik Kevin juga Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Gary, Engkau juga berikan kesembuhan buat keluarga besarnya Tuhan. Berikan kesembuhan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau tolong jemaat GB Blessing yang lain Tuhan. Di dalam pergumulan kehidupannya, di dalam rumah tangganya, di dalam pekerjaannya, usahanya Tuhan, tolong Tuhan. Mereka tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Ada pemulihan demi pemulihan. Kalau mereka terus mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari hadirat
hadirat Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka tetap andalkan Tuhan dan berharap kepadanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-Mu telah Engkau sediakan buat umat-Mu, Jemaat GB Blessing, dan seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang di rumah Tuhan. Turunkan berkat-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah kasih anugerah yang dari Bapa di surga dengan persekutuan Allah Roh Kudus yang akan memimpin engkau sejak pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.